Oke, boleh kita berhenti dulu ya. Tunggukan selesai ajan di sana, kemudian nanti setelah ajan di sana boleh dilanjut. Bolehlah ditunggu. Terima kasih, Bu. Belum selesai. Baiklah, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan Ibu dosen sekalian. Di sini kami dari kelompok 3
akan memaparkan hasil diskusi kami pada modul 4, yaitu tentang keterampilan proses IPA di SD. Nah, adapun anggota kami terdiri dari yang pertama Ibu Mutiara, yang kedua Ibu Nadia Ulfi, dan yang ketiga saya sendiri Royhatul Jannah. Nah, baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, saya persilahkan kepada Bu Mutiara untuk memaparkan pada kegiatan belajar 1. Kepada Bu Mutiara, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. PPT-nya, Bu. Baik, saya akan mempresentasikan NKB 1 tentang pengertian keterampilan proses IPA serta keterampilan mengobservasi, mengklarifikasi, dan mengukur. Selanjutnya, Bu. Keterampilan proses menurut Semiawan dan kawan-kawan tahun 1992, keterampilan proses adalah keterampilan fisik dan mental terkait dengan kemampuan-kemampuan mendasar yang dimiliki, dikuasai, dan diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah, sehingga para ilmuwan berhasil menemukan sesuatu yang baru. Contoh, pada saat seseorang melakukan suatu penyelidikan, ia melakukan observasi, mengukur, menggunakan hubungan ruang dan waktu, serta menggunakan hubungan-hubungan angka secara bersamaan dalam suatu kegiatan yang hampir tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Menurut Winnie Harlan tahun 1992, beberapa alasan keterampilan proses dianggap sangat penting untuk pembelajaran IPA adalah yang pertama, pengubahan ide-ide ke arah yang lebih ilmiah atau dengan fenomena yang lebih cocok, tergantung pada cara dan pengujian yang digunakan. Yang kedua, pengembangan pemahaman dalam IPA tergantung kepada kemampuan melakukan keterampilan proses dalam perilaku ilmiah. Yang ketiga, peranan keterampilan proses sangat besar dalam pengembangan konsep-konsep ilmiah. B. Keterampilan mengobservasi. Menurut Esler dan Esler tahun 1984, keterampilan mengobservasi adalah keterampilan yang dikembangkan dengan menggunakan semua indera yang kita miliki untuk mengidentifikasi dan memberikan nama sifat-sifat dari objek-objek atau kejadian-kejadian. Contoh, siswa ditugaskan memperhatikan es yang berbentuk kubus untuk menentukan perubahan bentuknya, merasakan atau meraba es, dan air dari es untuk menentukan kelicinan atau kedinginannya, atau menggunakan termometer untuk menentukan suhu atau tingkat kedinginan air. C. Keterampilan mengklarifikasi. Menurut Esler dan Esler tahun 1984, keterampilan mengklarifikasi adalah keterampilan yang dikembangkan dengan melalui latihan-latihan mengkategorikan benda-benda berdasarkan pada set yang ditetapkan sebelum dari sifat-sifat benda tersebut. Contohnya, siswa ditugaskan untuk membangun skema klarifikasi sederhana dan menggunakannya untuk klarifikasi organisme-organisme serta yang diperlihatkan oleh guru atau yang ada di dalam kelas, atau gambar tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang dibawa siswa sebagai tugas sekolah. D. Keterampilan mengukur. Keterampilan mengukur merupakan keterampilan membuat observasi secara kuantitatif
atau terhadap standar ukuran tertentu yang dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan satuan-satuan yang cocok dari ukuran panjang, luas, isi, waktu, berat, massa, dan lain-lain. Contohnya, siswa dapat memperkirakan dimensi linier dari benda, misalnya yang ada di dalam kelas, dengan menggunakan satuan sentimeter, desimeter, atau meter. Kemudian siswa dapat menggunakan meteran atau alat ukur mistar atau penggaris untuk pengukuran benda yang sebenarnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Nadia. Untuk selanjutnya, KB2, kegiatan belajar 2 akan disampaikan, akan dipaparkan oleh Ibu Nadia Ulfi. Kepada Bu Nadia Ulfi, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan KB2 atau kegiatan belajar 2 tentang keterampilan mengkomunikasikan, menginferensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, dan mengenal hubungan-hubungan angka. Yang pertama adalah keterampilan mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan yang berhasil dikumpulkan atau menyampaikan hasil penyelidikan. Keterampilan mengkomunikasikan menurut Esler 1984 dapat dikembangkan dengan menghimpun informasi dari grafik atau gambar yang menjelaskan benda-benda serta kejadian-kejadian secara rinci. Kegiatan untuk keterampilan ini dapat berupa kegiatan membuat dan menginterpretasikan informasi dari grafik, cat, peta, dan lain-lain. Misalkan, para siswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan mengkomunikasikan deskripsi benda-benda atau kejadian-kejadian secara rinci. Selanjutnya adalah keterampilan menginferensi. Inferensi adalah membuat kesimpulan yang terkait dengan adanya dugaan-dugaan. Membuat dugaan-dugaan valid berdasarkan observasi yang didapat, merupakan keterampilan penting untuk belajar secara inquiry. Contoh kegiatan mengembangkan keterampilan ini adalah menginferensi bahwa embun yang terjadi pada sebuah gelas yang dingin berasal dari udara. Menginferensi sifat seekor hewan, menginferensi melalui observasi bahwa suatu cairan jernih yang tidak berwarna adalah air. Selanjutnya adalah keterampilan memprediksi. Memprediksi adalah meramal secara khusus tentang apa yang akan terjadi pada observasi yang akan datang menurut Abruscato 1988, atau membuat prakirakan kejadian atau keadaan yang akan datang yang diharapkan akan terjadi menurut Chairin 1992. Keterampilan memprediksi menurut Esler 1984 adalah keterampilan memperkirakan kejadian yang akan datang berdasarkan dari kejadian-kejadian yang terjadi sekarang. Keterampilan menggunakan grafik atau menyisipkan dan meramalkan terkaan-terkaan atau dugaan-dugaan. Contoh kejadian memprediksi adalah lamanya lilin akan menyala jika diletakkan di bawah berbagai ukuran stopless. Memprediksi sejauh apa sebuah benda akan berhenti jika benda tersebut dijatuhkan. Selanjutnya adalah
keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu, di mana keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu meliputi keterampilan menjelaskan posisi suatu benda terhadap benda lainnya atau terhadap waktu, atau keterampilan mengubah bentuk dan posisi suatu benda setelah beberapa waktu. Kegiatan untuk melatih keterampilan ini adalah menamakan atau mengidentifikasi gambar-gambar geometris 2 dan 3 dimensi, mengenal bentuk-bentuk benda 3 dimensi dan bayangannya, membuat pernyataan tentang simetri dari benda-benda. Selanjutnya adalah keterampilan mengenal hubungan bilangan-bilangan. Keterampilan mengenal hubungan bilangan-bilangan meliputi kegiatan menemukan hubungan kuantitatif di antara data dan menggunakan garis bilangan untuk membuat operasi aritmatik. Menggunakan angka adalah mengaplikasikan aturan-aturan atau rumus-rumus matematik untuk menghitung kuantitas atau menemukan hubungan dari pengukuran dasar. Kegiatan yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan ini adalah menentukan nilai pi dengan mengukur suatu rangkaian silinder menggunakan garis bilangan untuk operasi penambahan dan perkalian. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bu Nadia Ulfi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada kegiatan belajar 3. Nah, yaitu tentang keterampilan proses memformulasi hipotesis, mengontrol variabel, membuat definisi operasional, dan menginterpretasi data. Nah, keterampilan proses IPA yang terintegrasi adalah merupakan kombinasi dari beberapa keterampilan proses dasar IPA. Keterampilan proses IPA yang terintegrasi meliputi memformulasi hipotesis, menamai variabel, membuat definisi operasional, melakukan eksperimen menginterpretasikan data, dan melakukan penyelidikan. Sebagai contoh pengajaran yaitu tentang bandul atau ayunan. Siswa diminta untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah ayunan dari bandul. Kemudian guru memberikan definisi dan penjelasan mengenai pembelajaran tentang ayunan dan bandul tersebut. Lalu guru memberikan pertanyaan dan variabel yang akan diuji, kemudian menentukan hipotesis. Lanjut, Bu. Nah, yang pertama tentang memformulasikan hipotesis. Memformulasi hipotesis berkaitan erat melakukan membuat ramalan atau predicting. Hipotesis adalah ramalan atau prediksi yang bersifat khusus, yaitu meramalkan bagaimana suatu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya. Hipotesis biasanya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan, jika, maka. Pada umumnya, hipotesis terdiri dari 2 variabel. Salah satu variabel dapat diubah oleh peneliti. Variabel yang dapat diubah-ubah disebut variabel manipulasi atau manipulative variable. Variabel lainnya diobservasi atau diukur untuk mengetahui sejauh mana variabel tersebut dapat dipengaruhi. Sebagai contoh, jika suhu air meningkat, maka jumlah oksigen yang terlarut di dalamnya akan menurun. Lanjut, Bu. B. Variabel. Variabel adalah faktor, kondisi, dan atau hubungan antara kejadian-kejadian atau sistem. Jenis-jenis variabel, yang pertama variabel bebas atau manipulatif variabel, yaitu variabel yang selalu berubah-ubah. Yang kedua, variabel terikat atau responding variable, yaitu variabel yang merupakan hasil dari variabel yang diubah-ubah. Yang ketiga, variabel kontrol atau control variable, yaitu variabel yang dikontrol supaya tetap sama selama proses percobaan.
Definisi operasional adalah metode untuk memberi definisi, mengukur, atau mendeteksi adanya suatu variabel. Sebagai contoh, Anda disuruh membedakan 3 buah definisi operasional untuk mengukur daya serap dari kertas tisu yang meliputi mencelupkan, mengangkat, dan menuang. Definisi operasional mencelupkan adalah jumlah air yang dapat diserap oleh kertas tisu setelah dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air dengan volume tertentu. Volume air yang diserap adalah volume air mula-mula dikurangi dengan volume air setelah kertas tisu diangkat. Definisi operasional dari menyerap atau mengangkat yaitu volume air yang dapat diserap atau merambat ke dalam kertas tisu setelah kertas tisu diangkat. Lalu definisi operasional dari menuang adalah volume air yang dapat diserap oleh kertas tisu setelah air dituang ke dalam kertas tisu. Volume air yang diserap yaitu volume air mula-mula dalam gelas dikurangi volume air yang tersisa dalam wadah penampung. Yang terakhir tentang interpretasi data, yaitu membuat hasil pengamatan atau observasi menjadi bermakna disebut dengan interpretasi data. Interpretasi atau biasanya melibatkan organisasi data ke dalam tabel, gambar, dan bagan. Interpretasi data sangat penting untuk dikuasai karena akan sangat membantu kita dalam memberi makna dan pengertian yang diperoleh sehingga dapat dikomunikasikan dengan baik. Demikianlah hasil pemaparan dari presentasi diskusi kelompok kami dan akan saya kembalikan kepada Ibu dosen. Oke, baik. Ya, Ibu Royatul Jannah. Boleh ditutup dulu slide-nya atau boleh dinaikkan dulu yang di awal, di cover-nya lah depan. Tarik ke atas lagi, Bu Roy. Iya. Nah, oke. Judulnya, Bu. Iya, oke. Kita membahas tentang keterampilan proses. Nah, ini mungkin salah pengetikan. Mengobservasi, mengklasifikasi, bukan mengklarifikasi. Mengklarifikasi itu menjelaskan kembali, mengembalikan hal yang sebenarnya. Tetapi kalau di sini keterampilan proses itu ada beberapa jenis, artinya mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Oke, baik. Boleh ditutup, nanti diperbaiki kembali, hanya penulisan saja. Kalau untuk konsep dari definisi, kemudian contoh itu udah benar semua. Mungkin cara waktu mengetikkan aja salah. Tapi saya tengok lanjutnya seterusnya malah bukan mengkelompokkan atau mengklasifikasikan, tapi malah mengklarifikasi. Mengklarifikasikan beda konsepnya. Baik, oke, saya sedikit memberikan PowerPoint atau materi saya. Nanti kita kembali diskusikan. Ini keterampilan prosesnya. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Belum, Bu. Sudah, Bu. Kok malah saya nggak ada ngelihat apa-apa ya, hitam semua ini. Aduh. Bentar. Saya nggak ngelihat apa-apa ini hitam. Coba saya close ulang. Hitam semuanya. Bahkan jadinya memantul kembali lagi. Wajah saya nggak kelihatan ini. Aduh. Nggak bisa di close ya. Sebentar ya Bu, mungkin
jaringan saya atau yang gimana? Nggak ada sama sekali saya lihat di semuanya di sini. Gimana kayak gini ya? Tapi di sana kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan di judulnya masih ada ya? Kelihatan, Bu. Judulnya, Bu. Judulnya. Oke, baiklah. Saya nggak ada ngelihat sama sekali nih wajah. Kok jadi kayak gini? Ini kebalik ya? Terus. Mana kayak gini nih? Bentar saya, kalau misalnya kalau saya keluar ini nggak bisa, nggak mau saya ini apa masuk, saya klik di untuk tim viewernya saya ketutup lagi kan, jadi saya nggak bisa ngelihat ini. Yang saya keluar nanti, oke, udah bentar, udah kembali lagi dia. Ini udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bapak Ibu? Ya, Bu. Ya, terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Baik. Di modul 2 tadi sudah kelompok materi keterampilan proses sudah menjelaskan apa itu sebenarnya keterampilan proses. Dan di modul 4 ini kita membahas 3 kegiatan
kegiatan belajar. Yang pertama adalah keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, kemudian mengukur. Dan pada modul 2, bahwa jenis-jenis keterampilan proses yang pada KB2 itu adalah keterampilan mengkomunikasikan, menginferensi, lalu memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, dan mengenal hubungan angka. Dan kemudian jenis keterampilan proses yang untuk di KB3, kita membahas tentang keterampilan memformulasikan hipotesis, mengkontrol variabel, kemudian membuat definisi operasional, dan menginterpretasikan data. Jadi sebenarnya yang dipaparkan oleh kelompok 3 tadi ya, kalau nggak salah itu, ini adalah jenis-jenis dari keterampilan proses. Nah, jadi apa itu keterampilan proses? Jadi keterampilan proses itu adalah pendekatan keterampilan proses yang diartikan sebagai pendekatan dalam proses pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas dan kreativitas siswa untuk mengembangkan kemampuan fisik dan mental yang sudah dimiliki ke tingkat yang lebih tinggi dalam memproses perolehan belajarnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk memperjelas konsep, pengertian, dan fakta yang dipelajari siswa, karena pada hakikatnya siswa sendirilah yang mencari menemukan konsep tersebut. Makanya ketika kita ini udah di awal kita teori belajar itu bagaimana, kemudian pendekatan apa yang dipakai, kemudian metodenya, lalu kita mengambil pada konsep pendekatan keterampilan proses untuk pelajaran IPA. Nah, mengapa harus keterampilan proses? Mengapa harus keterampilan proses? Dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung semakin cepat. Makanya kita mencoba untuk memilih keterampilan proses, pendekatan keterampilan proses. Lalu siswa pada pendidikan dasar akan dengan mudah memahami konsep-konsep yang abstrak dan rumit jika disertai dengan contoh yang konkret. Lalu dapat menemukan sendiri konsep-konsep dari berbagai sumber belajar melalui latihan yang berkualitas dan terencana dengan baik. Kemudian kenapa kita harus memilih keterampilan proses ini juga? Pemahaman siswa yang didapat melalui keterampilan proses akan lebih bermakna dan dapat meningkatkan atau dapat mengingat lebih lama. Kemudian keterampilan proses itu dibagi pada 2. Yang pertama proses dasar, kemudian proses terintegrasi. Nah, untuk proses dasar itu seperti mengamati atau mengobservasi, kemudian mengklasifikasikan, memprediksi, menggunakan alat, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Jadi kalau untuk di modul itu kan ada 3 KB, jenis-jenis pada keterampilan proses itu, maka terlihat bahwa untuk keterampilan proses dasar, kalau mengobservasi, mengamati, mengukur, itu adalah keterampilan proses dasar. Kemudian kalau keterampilan proses terintegrasi, untuk KB2 termasuk juga ada yang proses dasarnya. Untuk proses yang terintegrasi itu kita mengenali variabel, kemudian membuat tabel data, membuat grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel, merancang penelitian, dan melakukan eksperimen. Itu termasuk adalah keterampilan proses yang terintegrasi. Nah, kemudian prinsip pendekatan keterampilan proses ini adalah pencepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita tahu tujuannya itu, bahwa karena perubahan ilmu dan teknologi sekarang kan semakin cepat dan semakin canggih. Dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses ini akan mempermudah anak-anak sehingga bisa mengejar pembelajaran yang lebih baik. Lalu prinsipnya adalah pengalaman intelektual, emosional, dan fisik dibutuhkan agar didapati hasil belajar yang lebih optimal. Lalu ada kelebihan dan kelemahan keterampilan proses ini. Jadi saya hanya menyimpulkan sedikit saja pada modul itu, tapi nanti saya minta Bapak Ibu untuk membuat setiap keterampilan yang kita paparkan di modul 1, KB1, KB2, KB3, itu nanti kita ambil contohnya. Jadi misalnya Bapak Ibu di kelas berapa, coba untuk nanti yang keterampilan proses misalnya mengkomunikasikan atau mengklasifikasikan,
atau mengukur, itu nanti kita coba. Kemudian ini ada kelebihan kelemahannya. Kalau kelebihannya itu adalah membuat siswa lebih kreatif, menumbuhkan sikap ilmiah pada siswa, kemudian memudahkan siswa untuk menemukan fakta dari konsep yang ada, lalu memberikan pengalaman baru dalam hal kegiatan belajar mengajar, memberikan suasana yang menarik dan menyenangkan, dan merangsang siswa untuk berpikir lebih kritis. Namun ada kelemahannya, dan di sini kelihatan kelemahan pada keterampilan proses ini adalah untuk yang percobaan tertentu memerlukan waktu yang lama. Jadi ada beberapa percobaan yang membuat waktu itu lama. Kemudian alat dan bahan itu biasanya susah didapat. Kemudian kelemahannya lagi adalah pada umumnya siswa ribut, maaf ya itu salah ketik, ribut ketika menemukan sesuatu yang baru mereka lihat. Jadi diperlukan kesabaran ekstra untuk dapat mengkondisikan siswa. Ini merupakan kelebihan dan kelemahan pada keterampilan proses. Nah, di sini saya meminta Bapak dan Ibu, nanti setelah mungkin kita diskusi, coba kira-kira kalau untuk keterampilan mengklasifikasikan, definisinya tadi mungkin kita sudah dengar dari kelompok 3, apa itu untuk mengklasifikasikan definisinya apa, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian ini untuk klasifikasi atau mengkelompokkan ya. Kemudian apa materinya, jadi coba materi apa, kemudian bagaimana langkahnya. Mungkin kita ambil contoh kali ya, kira-kira kalau mengelompokkan atau mengklasifikasikan tahapan atau langkah-langkah itu, misalnya mencari persamaan, kemudian mencari perbedaan, penggolongan. Nah, misalnya mengelompokkan benda cair dan padat, materi apa kira-kira. Kemudian yang mudah bergerak dengan tidak bergerak, kemudian misalnya yang di musim dingin, hewan apa yang di musim dingin, jadi dikelompokkan, kan begitu. Jadi coba nanti Bapak Ibu setelah kita diskusi untuk mungkin sistem tanya jawab, nanti saya minta, nanti saya tinggal coba panggil satu persatu, kira-kira kalau misalnya mengklasifikasikan materi apa, kemudian langkah tahapan pelaksanaannya bagaimana. Jadi di sini kan tadi untuk di KB1 ada mengobservasi, mengklasifikasi, mengukur. Untuk KB2 mengkomunikasikan, menginferensi, memprediksi, kemudian mengenal hubungan ruang dan waktu, kemudian mengenal hubungan angka. Lalu di KB3 itu adalah memformulasi hipotesis, kemudian mengontrol variabel, membuat definisi operasional, melakukan eksperimen, dan interpretasi data. Oke, baik. Mungkin cuma ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh saya kembalikan ke Ibu Roy. Saya susah kali nama Bu Roy ini. Ibu Roy apa ini? Roy Hatul. Ibu Roy Hatul, maaf ya Bu Roy Hatul. Oke, silakan Bu Roy Hatul. Mungkin ada yang mau didiskusikan dengan teman-teman. Nanti kita coba langsung saja ke contohnya, sehingga kita tahu ketika menggunakan, jadi yang disebutkan pada KB1, 2, dan 3 itu adalah jenis keterampilan proses. Nah, bagaimana dengan menggunakan, kalau misalnya mengklasifikasikan, kita kan sudah tahu, sangat mudah mengkelompokkan kan, kemudian pada materi apa kira-kira, kemudian bagaimana tahap dan langkah-langkahnya. Jadi Bapak Ibu coba berpikir, konsepkan, saya mengajar di kelas berapa, materinya apa yang cocok, kira-kira kalau misalnya memformulasikan hipotesis, kira-kira misalnya memprediksi atau bagaimana, nanti saya coba panggil satu-satu, biar kita langsung tahu contohnya. Karena pada konsep untuk keterampilan proses, tadi kan dari ketiga KB itu semua jenis-jenisnya. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Roy Hatul. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen. Baiklah, langsung saja kami buka untuk sesi tanya jawab kepada teman-teman. Bagi yang ingin bertanya atau ingin memberi masukan, kami persilahkan. Kami batasi untuk 3 orang petanya ya Bu. Saya Bu, Rusdila Saida. Siapa Bu? Ibu Rusdila. Iya Bu. Saya Rusdila Saida Bu, dari kelompok 6. Saya ingin bertanya mengenai
keterampilan mengkomunikasikan. Nah, bagaimana menurut kelompok Ibu? Apakah keterampilan mengkomunikasikan ini merupakan cara pembelajaran yang paling baik yang diterapkan di tingkat SD ya? Ibu, sebentar Terima Bu, bisa kasih, Bu. diulangi Bu? Menurut kelompok 3, apakah keterampilan mengkomunikasi itu merupakan cara pembelajaran yang paling baik yang dapat diterapkan di tingkat SD? Nah, baik, Udah, saya Bu? ulangi pertanyaannya ya Bu ya. Jadi tadi Ibu bertanya, apakah keterampilan mengkomunikasi merupakan cara pembelajaran yang paling baik yang diterapkan di tingkat SD? Seperti itu Bu? Iya, Bu. Bagaimana pendapat kelompok Ibu? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Bu. Untuk selanjutnya, ada yang mau bertanya Bu? Saya Bu, Ibu Mila. Ya Bu Mila, silakan. Ya. Terima kasih Bu Roy. Saya dari kelompok 2 mau bertanya tentang interpretasi data ya Bu ya. Yang dikatakan tadi kan kalau interpretasi data itu membuat hasil pengamatan menjadi bermakna. Yang mau saya tanyakan bagaimana melakukan interpretasi data tersebut. Terima kasih Bu. Bagaimana tadi Bu yang dikatakan dengan interpretasi data yaitu membuat hasil pengamatan menjadi bermakna? Bermakna. Menurut Pertanyaan saya, bagaimana menurut kelompok 3 cara melakukan interpretasi data tersebut? Oke, berarti pertanyaannya bagaimana menurut kelompok 3 cara melakukan interpretasi data tersebut? Seperti itu ya, Bu? Ya, Ya, benar terima Bu kasih. Roy. Terima kasih, Bu Mila. Ada Ya. lagi Bapak Ibu? Saya Bu. Siapa Bu Popi, Bu? Iya, benar. Iya, Bu. Baik, saya mau bertanya kepada kelompok 3, kira-kira apa keunggulan dari pendekatan proses IPA di dalam pembelajaran? Bentar ya, Bu. Apa keunggulan dari pendekatan proses IPA dalam pembelajaran? Seperti itu, Bu? Iya, Bu, benar. Iya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Ibu, kami mohon waktunya ya, Bu, untuk berdiskusi sebentar. Baik, kita kasih kesempatan untuk kelompok 3 ya, kelompok 3 untuk mendiskusikan kelompoknya. Boleh juga Bapak dan Ibu untuk memberikan contoh masing-masing pada tiap, misalnya nanti kira-kira yang pas Bapak Ibu. Tapi kalau bisa jangan cuma semuanya mengklasifikasikan atau mengukur atau mengobservasi. Kalau bisa pada yang mengontrol variabel, membuat definisi, coba untuk memberikan materi dan tahapan pada materi yang Bapak Ibu buat. Jadi semuanya saya minta untuk membuat contoh ya, salah satu materi yang Bapak Ibu ajarkan, kemudian masukkan pada keterampilan proses, jenis keterampilan prosesnya, kira-kira apa. Jadi saya coba panggil satu persatu. Silakan untuk dikerjakan.
Oke, Bapak Ibu. Tadi yang pertama Ibu apa yang nanya tadi yang pertama? Yang menanyakan tentang keterampilan mengkomunikasikan merupakan cara yang paling baik untuk tingkat SD. Apakah benar atau tidak? Terus bagaimana? Kenapa dikatakan bahwa keterampilan yang mengkomunikasikan merupakan cara yang paling baik? Dengan Ibu siapa tadi ya? Ibu Rusdi ya? Ya. Rusdi, Bu. Ibu Rusdi. Rusdi. Oke. Kemudian Ibu Mila tadi mempertanyakan tentang interpretasi data atau membuat hasil pengamatan lebih bermakna, bagaimana melakukan data tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga, saya nggak catat ini namanya. Ibu apa ini yang menanyakan keunggulan keterampilan proses dalam pembelajaran IPA di SD? Ibu Popi, Bu. Ibu Popi, oke. Gimana kelompok 3? Udah ada yang bisa dijawab dari ketiga penanya ini? Baik, Bu. Untuk pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Ibu Nadia. Pada Bu Nadia kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Roy. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Rusdi. Pertanyaannya, saya ulang ya Bu. Apakah keterampilan mengkomunikasi adalah cara pembelajaran yang paling baik yang diterapkan di tingkat SD ya Bu? Gitu ya Bu? Iya Bu, bagaimana menurut kelompok? Apakah iya atau tidak ya? Iya baik. Kalau menurut kelompok kami, ya cara mengkomunikasikan itu cara yang paling baik Bu diterapkan di tingkat SD. Namun untuk tingkat yang kelas tinggi Bu, lebih tepatnya bisa diterapkan di tingkat di kelas tinggi. Kalau kita pakai cara mengkomunikasikan di kelas rendah, kami ngerasa kurang tepat Bu, karena anak yang di kelas 3 yang di kelas rendah ini kan mengkomunikasikannya ini masih dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, seperti itu Bu. Jadi mereka ketika dikasih praktek, kita suruh komunikasikan, mereka masih agak bingung atau menggunakan bahasanya itu sesuai dengan bahasa mereka sendiri. Kalau kita pakai cara mengkomunikasikan ini dipakai di kelas tinggi, maka anak-anak itu sudah paham, sudah bisa mengkomunikasikannya itu dengan baik kepada teman-temannya yang lain, Bu. Mungkin seperti itu Bu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita gini aja. Kalau untuk mengkomunikasikan ada yang menjawab tadi Ibu Nadia, kira-kira biar lebih enak. Kalau untuk di kelas tinggi, untuk kelas rendah, contohnya benda, kira-kira benda boleh, kan? Iya. Nah, tuh. Terus itu kan sebenarnya mengkomunikasikan juga. Tidak harus sebenarnya harus di kelas yang tinggi. Tapi bagaimana cara kita ketika misalnya bagian-bagian tubuh, kemudian tubuh bagian-bagian tubuh itu disebutkan dulu, kemudian kita harus mendemonstrasikan dulu, memperagakan dulu, kemudian kita mengkomunikasikan lagi fungsinya apa, manfaatnya apa, itu salah satu sudah mengkomunikasikan untuk yang kelas rendahnya. Tetapi memang untuk yang di kelas tinggi boleh dikasih contoh dulu biar kita enak juga. Sebenarnya bisa itu di kelas rendah. Tapi makanya kenapa bisa dikatakan ini lebih baik mengkomunikasikan itu. Bukan berarti yang lain tidak baik. Yang mengkomunikasikan, keterampilan proses dalam mengkomunikasikan ini sangat mudah dikerjakan dan mudah dipahami oleh siswanya gitu. Nah, boleh ada contoh misalnya di kelas tinggi?
Saya kemarin baru nerapkan yang di kelas rendah, Bu. Kebetulan saya ngajar di kelas 2, Bu. Jadi saya menggunakan benda, Bu, benda padat, gas, cair gitu, Bu. Jadi yang saya tangkap anak-anak itu untuk menjelaskan bagaimana sifat benda dari alat dan bahan yang digunakan, anak-anak itu masih bingung gitu, Bu. Belum sepenuhnya bisa berbicara dengan bahasa ini, Bu. Iya, iya. Gitu, Bu. Dengan bahasa mereka sendiri. Iya, Bu. Baik. Oke, terima kasih Bu Nadia. Bagaimana Ibu Rusdi? Mungkin ada teman-teman kita yang lain pernah mencoba dengan menggunakan keterampilan proses untuk di kelas rendah, sehingga bahwa sebenarnya keterampilan proses ini merupakan bagian dari keterampilan yang efektif, bisa dilakukan di semua tingkatan, begitu. Namun tadi Bu Nadia mengatakan bisa digunakan, hanya saja pada komunikasinya tidak seperti di kelas yang lebih tinggi, karena mereka masih menggunakan bahasa mereka sendiri, begitu. Oke. Bagaimana Bu Rusdi? Bisa dipahami? Kenapa itu Bisa, merupakan Bu. bagian? Oke. Terima kasih. Kembalikan itu ke Ibu Roy. Bu. Baik Bu, akan kami lanjut untuk pertanyaan nomor 2 oleh Ibu Mila. Nah, di sini akan saya coba menjawab, yaitu pertanyaan Bu Mila yang dikatakan dengan interpretasi data yaitu membuat hasil pengamatan menjadi bermakna. Nah, menurut kelompok 3, bagaimana melakukan interpretasi data tersebut? Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, bahwasannya tadi interpretasi data yaitu membuat hasil pengamatan atau observasi menjadi bermakna. Nah, karena observasinya itu bersifat kuantitatif atau dapat diukur, sehingga interpretasi data dapat dilaksanakan dengan jalan membuat tabel, gambar, atau bagan atau grafik, Bu. Jadi menurut hasil diskusi kami, interpretasi data tersebut dapat dilaksanakan dengan hal seperti itu. Bagaimana Ibu Mila? Atau dari teman-teman yang lain, bagaimana tanggapannya? Ibu, halo? Ya, Bu Roy. Sudah dengar Bu penjelasannya tadi? Dengar, Bu. Oh. Ya, sudah paham. Berarti harus dikumpulkan datanya, hasil observasinya, dilampirkan, dia bisa dalam bentuk grafik, ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Terima kasih Bu Roy. Ya, sama-sama Ibu. Nah, gimana dilanjutkan Bu? Baik, untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh teman kami Bu Mutiara. Kepada Bu Mutiara kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu Popi tadi ya Bu. Nggak salah. Iya Bu, benar. Keunggulan pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran. Kalau menurut kelompok kami, keunggulannya itu yang pertama, siswa terlibat langsung dengan objek nyata, sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang kedua, melatih siswa untuk berpikir kritis, Bu. Lalu yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah. Lalu berikutnya, siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Itu menurut kelompok kami, Bu. Bagaimana, Bu? Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, Bu, boleh saya minta izin? Tadi mungkin jaringan saya yang bermasalah.
Untuk pertanyaan di interpretasi data tadi sama sekali tidak ada saya dengar. Boleh diulangi sebentar? Oh, baik Bu, akan saya ulangi Bu. Kayaknya kali ini agak beda terus. Nah, saya akan menjawab ulang kembali pertanyaan dari Bu Mila, yaitu yang dikatakan dengan interpretasi data membuat hasil pengamatan menjadi bermakna. Nah, menurut kelompok 3, bagaimana melakukan interpretasi data tersebut? Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, bahwasannya interpretasi data tadi yaitu membuat hasil pengamatan atau observasi menjadi bermakna. Karena observasinya itu bersifat kuantitatif, yaitu dapat diukur, sehingga interpretasi data dapat dilaksanakan dengan jalan membuat tabel, gambar, bahkan bagan atau grafik. Seperti itu jawaban kan, Bu. Bagaimana, Bu? Terus? Pertanyaannya tadi, Mila interpretasi data membuat hasil pengamatan lebih bermakna. Bagaimana melakukan data? Oke, maksudnya gini, bisa nggak dikasih contoh bagaimana menggunakan datanya, melakukan datanya? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Nggak jelas ya, Bu Roy? Ada yang kedengaran ya? Ini saya nggak tahu ini kayaknya jaringannya bermasalah ini. Pertanyaan Bu Mila tadi kan, saya ulangi kembali, pertanyaan Bu Mila itu adalah interpretasi data atau membuat hasil pengamatan lebih bermakna. Jadi dengan hasil membuat pengamatan yang lebih bermakna itu, bagaimana kita melakukan datanya? Itu yang pertanyaan beliau. Menurut yang tangkap dari pertanyaannya. Tadi kelompok 3 mengatakan dengan menggunakan grafik. Boleh dikasih contoh? Kalau menggunakan dengan grafik itu kira-kira materi apa yang pas? Kemudian bagaimana menggunakan datanya itu? Boleh diberikan contohnya? Sebentar ya, Bu. Saya bisa membantu menjawab, Bu. Oke, boleh. Silakan, Pak. Dengan Bapak? Iko Mustafa. Oke, baik, Pak Iko. Silakan, Pak Iko. Nah, baik, saya akan mencoba menjawab atau membantu menjawab pertanyaannya. Cara kita untuk menginterpretasikan ke bentuk data yaitu misalnya kita belajar mengenai tema 3 atau 2 di kelas 3 mengenai dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Nah, di sini kita guru menyuruh siswa untuk mengelompokkan sampah, jenis-jenis sampah, misalnya dilihat dari lamanya dia terurai. Jadi kita di sini guru menyuruh mereka ibaratnya mengobservasi dan mengelompok-kelompokkan sampah yang paling cepat terurai atau berapa lama dia terurai. Nah, setelah mereka tahu jenis-jenis sampahnya, mereka bisa membuatnya ke dalam bentuk tabel atau misalnya ke bentuk grafik, terserah mereka yang mana yang paling mudah karena mereka sudah tahu ibaratnya cara mengelompokkan jenis-jenis jenis-jenis sampah-sampah plastik tadi, dan mereka bisa mengelompokkan mana ya dia lama terurai dan mana dia cepat terurai. Nah, dari situ bisa nanti disimpulkan atau mereka membaca yang paling cepat terurai adalah sampah ini dan yang paling lama sampah ini yang paling lama terurai. Nah, dari situ bisa mereka kesimpulkan kalau misalnya sampah plastik itu seperti misalnya botol bekas aqua, sampah plastik jajanan, kalau misalnya terus dibiarkan seperti itu mungkin lingkungan ini akan tercemari atau bisa berakibat fatal atau dibanjiri dengan sampah plastik
pada 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Seperti itu dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Pak Iko. Iya, itu yang saya maksud. Jadi dari tadi pertanyaan pertama Bu Rusdi, kemudian pertanyaan Bu Mila, kita harus berikan contoh Bapak Ibu. Makanya kenapa saya tadi di awal meminta Bapak Ibu membuat materinya, kemudian dipaskan kira-kira keterampilan apa. Jadi kalau keterampilan contohnya ini untuk keterampilan interpretasi data, tadi salah satu contohnya itu mungkin di tema 3 atau tema 2 tadi kata Pak Iko. Jadi mungkin kalau kita ambil di kelas 3, saya nggak tahu kelas berapa itu, misalnya energi dan perubahannya. Jadi mereka melakukan asal mulanya energi itu dari apa, kemudian sumbernya bagaimana, kan dikelompokkan dulu. Setelah dikelompokkan, baru mereka memperoleh data energi yang tadi digunakan dengan menggunakan apa, misalnya hemat energinya. Jadi materinya itu yang mau saya tahu, kemudian kita buat, misalnya kelas berapa, materinya apa, lalu kalau untuk interpretasi data kita kelompokkan. Kalau misalnya energi dan perubahannya, jadi memanipulasi benda, misalnya yang sulit bergerak dan mudah bergerak, kemudian kita kelompokkan yang sulit bergerak dan yang mudah bergerak. Setelah anak-anak ini mengelompokkannya, maka bisa membuat grafiknya, gambarnya. Jadi mereka tahu, oh ini mudah bergerak. Dan ini, kalau mungkin kelas 5 ya, atau kelas 5 yang kincir kan energi, yang kincir dan energi apa itu? Kincir angin dan apa namanya, hemat energi itu. Nah, kira-kira dikelompokkan bagaimana? Itu yang mencari interpretasi datanya. Kelihatan interpretasi data, keterampilan proses pada interpretasi datanya kelihatan. Terus sekali contoh Pak Iko itu sangat jelas kan, sampah yang mudah terurai dan sampah yang tidak mudah terurai. Kemudian mereka mengkelompokkannya, lalu mereka tahu ketika membuat data tabel ataupun membuat grafik ataupun jadi jadi chart itu gitu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Iko Mustafa atas bantuannya. Kemudian kelompok 3 sudah menjawab dari pertanyaan itu. Tadi karena memang saya tidak sama sekali mendengar. Oke, saya minta untuk diulangi. Kemudian tadi lanjut pertanyaan yang ketiga ya, Bu Roy Hatul. Bu Popi tadi ya, bertanya Bu Roy Hatul. Yang menjawab tadi siapa Bu Roy? Bu Mutiara, Bu. Oke, silakan Bu Mutiara. Maaf ya, saya ulang terpaksa karena saya memang tidak mendengar sama sekali tadi. Silakan Bu Mutiara. Pertanyaan Bu Popi adalah keunggulan dari keterampilan proses pembelajaran IPA ini. Iya Bu, kalau menurut kelompok kami, keunggulannya itu yang pertama, siswa terlibat langsung dengan objek nyata, sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Lalu yang kedua, melatih siswa berpikir kritis. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah. Dan yang terakhir, siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajarinya, Bu. Oke, baik. Ya, banyak sebenarnya keunggulannya. Tadi saya juga ada beberapa menyampaikan kelebihan dari keterampilan proses itu. Terima kasih Bu Mutiara. Oke, baik. Karena saya lupa ada kelompok 5 lagi yang presentasi, udah 30 menit lagi nih. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 3 silakan Ibu Roy ditutup aja. Baik Bu, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3 dan dengan kesimpulan bahwasannya keterampilan proses IPA terbagi dua, yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan IPA yang terintegrasi. Dan demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Dan untuk tugasnya bolehlah ada yang entah 3-4 orang untuk menyampaikan kira-kira jenis keterampilan proses yang bagaimana, yang mana yang dipilih, baik itu mungkin mengklasifikasi, mengukur, mengkomunikasikan, dan apa namanya, ada yang mau memberikan materi, kemudian tahapan apa, boleh saya tahu? Kira-kira? Pak Iko tadi udah salah satunya udah memberikan contoh untuk interpretasi data itu dengan materi dan tahapannya. Boleh yang lain? Kira-kira ada yang sudah membuat tadi, Bapak Ibu? Nggak ada?
Untuk yang tadi saya tengok Pak Samuel udah ada. Udah hadir ya? Karena saya absen tadi belum hadir, ini saya lihat udah ada beliau. Oke, satu lagi Bu. Saya lihat dulu. Siapa tadi yang merasa belum di absen Bu? Ini saya terpaksa. Saya Bu Popi Aritonang. Oke, Bu Popi. Ya Bu Popi juga bertanya ya. Oke, baiklah. Nampaknya belum selesai atau masih bingung kira-kira yang materi apa yang kita paskan, tapi saya minta itu dibuat di grup diskusi untuk pertemuan keempat. Silakan membuat materi dan kira-kira di kelas apa, lalu tahapannya apa untuk jenis keterampilan proses apa juga. Karena kan ya, jenis keterampilan prosesnya, baik itu mau di dasar, mau yang di dasar itu aja banyak sekali, silakan nanti menggunakan materi Bapak Ibu yang sedang mengajar di kelas berapa. Jadi dikirim ke grup diskusi, bukan grup diskusi ya, maksudnya di tempat diskusi di LMS, di sesi keempat. Ya, jadi saya minta dikumpul di sana saja. Oke, baik kalau begitu silakan kepada Bapak Ibu yang di kelompok 5 untuk memaparkan hasil materinya. Oke, Ibu, kami kelompok 4, Bu, bukan kelompok 5. Oh, maksud saya modul 5. Modul 5. Oh, modul 5 ya, kelompok 4. 4, ya. Oke, sebentar ya, Bu. Oke, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke, saya mohon izin untuk mulai ya, Bu ya. Ya, silakan Pak. Oke, ini modul ya, maaf. Oke, ya, selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul 5, yaitu tentang media dan alat peraga dalam pembelajaran IPA, di mana anggotanya ada Bu Melda, ada Ibu Novi Mariono, dan saya sendiri, Morgan. Langsung saja, untuk KB1 dipersilahkan Bu Melda untuk membawakan presentasinya. Terima kasih untuk Bapak Moderator, Bapak Morgan. Selamat siang Ibu dosen dan Bapak Ibu sekalian. Di sini kami kelompok 5 akan memaparkan tentang media dalam pembelajaran IPA. Dimulai dari pengertian media, ada beberapa pakar-pakar yang membuat pengertian dari media. Yang pertama menurut Heinich dan kawan-kawan tahun 1996. Media atau jamak atau medium tunggal secara umum adalah saluran komunikasi, yaitu segala sesuatu yang membawa informasi dari sumber informasi untuk disampaikan kepada penerima informasi. Yang kedua, menurut Clark, tahun 1996, media sebagai teknologi, tutor, materi atau konten, teknologi dan tutor, dan alat mental. Yang ketiga, menurut Critters, media adalah alat atau wahana untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan pesan pembelajaran kepada siswa. Dan yang keempat, menurut Wynne, 1996, media fungsinya yang pertama, menyampaikan pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran tertentu. Yang kedua, konstruksi dari lingkungan, di mana media membantu siswa menggali dan membangun pemahaman dari pengetahuan. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan kognitif, di mana media digunakan sebagai model, kreasi atau pengembangan dari keterampilan mental. Nah, dalam pemilihan media, kita harus memperhatikan prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu, apakah media tersebut sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku? Dan yang kedua, bersifat akurat dan perkembangan baru. Yang ketiga, bahasanya jelas dan ringkas.
Yang keempat, akan memotivasi dan menarik perhatian siswa tentunya. Yang kelima, memberikan kesempatan siswa turut berpartisipasi, dan yang keenam, memiliki kualitas teknik yang baik. Yang ketujuh, memiliki bukti dari keefektifannya. Yang kedelapan, bebas dari bias dan bebas dari semata-mata iklan atau perdagangan. Dan yang kesembilan, dilengkapi pedoman penggunaan atau dokumen lainnya. Nah, adapun jenis-jenis media pembelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama, media tidak diproyeksikan atau non-project media. Adapun bagian dari media tidak diproyeksikan, yang pertama, objek nyata atau realitas. Dan yang kedua, model. Serta yang ketiga, bahan tercetak, contohnya buku, majalah, atau bahan bacaan lainnya. Yang keempat, bahan ilustrasi yang digunakan dalam pembelajaran dapat berupa foto grafik yang bersifat non-fotografik, seperti foto-foto alat-alat fisika, foto alat-alat partikum, foto alam semesta. Nah, yang kedua jenis dari media yaitu media diproyeksikan atau project media atau visual. Bagian dari media diproyeksikan ini yang pertama, transparansi, atau biasa udah sering kita pakai untuk sekarang ini yaitu OHP. Dan yang kedua yaitu slide seperti yang kita gunakan saat ini, PowerPoint ya. Dan yang bagian dari jenis media yang ketiga adalah audio. Media audio, dan yang keempat adalah media gerak. Yang keenam adalah komputer. Yang kelima adalah komputer, dan yang keenam adalah media radio dan televisi. Nah, dalam media pembelajaran ada alat peraga dalam pembelajaran IPA di SD. Yang pertama itu bahan-bahan cetakan atau bacaan seperti buku, koran, majalah, dan sebagainya. Yang kedua, alat-alat audio dan visual seperti radio, kaset, TV, video, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber-sumber masyarakat seperti monumen, candi, dan peninggalan sejarah lainnya. Yang keempat, koleksi benda-benda seperti koleksi mata uang kuno, koleksi awetan tumbuhan dan hewan, dan sebagainya. Yang kelima, perilaku guru ketika mengajar yang dicontohkan kepada siswa. Nah, alat-alat peraga ini sangat nyata kita lihat dan bisa kita langsung contohkan kepada anak-anak. Nah, yang berikutnya adalah peranan alat peraga IPA. Adapun peranan alat peraga IPA ini ada yang pertama, mengaktifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dan antar sesama siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa dalam pembelajaran sehingga memberikan pengalaman belajar lebih bermakna bagi siswa. Yang ketiga, membangkitkan keinginan dan minat belajar siswa. Yang keempat, membangun dasar-dasar untuk perkembangan belajar sehingga membuat pelajaran lebih lama diingat. Dan yang kelima, memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kemandirian siswa. Nah, adapun manfaat dari alat peraga IPA, terutama yang pertama itu bagi siswa, yaitu meningkatkan motivasi belajarnya, menyediakan variasi belajar, memberikan gambaran struktur yang memudahkan belajar, memberikan contoh yang selektif, merangsang berpikir analisis, dan yang terakhir menyediakan situasi belajar yang bersifat formal atau tanpa beban atau tekanan. Berikutnya, manfaatnya bagi guru, memberikan pedoman dalam merumuskan tujuan pembelajaran, memberikan sistematika mengajar, memudahkan kendali pengajaran, membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian, membangkitkan rasa percaya di dalam mengajar, dan meningkatkan kualitas pengajaran. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Melda. Selanjutnya giliran saya ya, yaitu di KB2, mendesain alat peraga IPA di SD. Yaitu ada beberapa list pertanyaan ya, di mana di dalam list ini bisa kita menjadikan sebagai pedoman
Yang pertama itu metode dan pendekatan apa yang sesuai. Yang kedua, apakah diperlukan alat peraga. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan kelas bila menggunakan metode percobaan. Yang keempat, bagaimana cara mendesain alat peraga, yaitu akan dilakukan kelayakan praktis, ya, kelayakan teknis atau kelayakan pedagogis, dan kelayakan biaya. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa melihat contoh desain alat peraga dalam pembelajaran IPA di SD dalam bentuk LKS. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, di mana untuk LKS ini bisa dibagikan per individu ya, atau per murid. Selanjutnya kita akan melihat inilah contoh desain alat peraga dalam pembelajaran IPA di SD ya. Yang gambar pertama ini ada desain alat peraga manfaat dan kerugian gerakan air ya. Ini ada beberapa jenis desain alat peraga untuk materi air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, ini disebut kapilaritas ya, Bapak Ibu. Juga ada desain alat peraga permukaan air yang tenang selalu datar. Ada juga desain alat peraga tentang air dapat berubah wujud jika dipanaskan atau didinginkan. Selanjutnya ini juga beberapa contoh desain alat peraga pembelajaran IPA di SD ya. Ada alat peraga tentang materi air menekan ke segala arah dan semakin ke dalam tekanannya semakin besar. Ya, di mana air yang letaknya di paling bawah itu akan mempunyai tekanan paling besar. Selanjutnya ini ada alat peraga untuk percobaan menerima dan menanggapi ya. Menerima dan menanggapi mungkin sinar matahari ya, atau cahaya matahari. Juga ada desain alat percobaan tumbuh serta menerima dan menanggapi rangsang. Selanjutnya, ini contoh desain alat peraga percobaan cahaya merambat lurus. Ini sudah pernah kita lakukan ya pada saat semester 1 kalau Bapak Ibu masih ingat. Juga ada percobaan cahaya menembus benda bening. Ini juga ada di semester 1. Dan alat peraga percobaan cahaya putih terdiri dari berbagai macam warna. Ini juga ada Bapak Ibu. Oke, selanjutnya silahkan Bu Novi melanjutkan. Bu Novi. Wah, Pak, belum ter-unmute ternyata. Iya, oke. Iya, saya akan melanjutkan tentang alat peraga percobaan, tentang gaya, yang dibagi menjadi gaya tarik atau gaya dorong. Nah, gaya tarik atau gaya dorong dapat dilakukan dengan menarik benda menggunakan karet elastik. Kemudian ada gaya gesekan yang dapat menggunakan kotak bekas sepatu yang diisi dengan macam-macam benda. Lalu ada gaya magnet, melakukan percobaan menarik benda dengan menggunakan magnet. Lalu ada pesawat sederhana, di mana percobaan ini dilakukan untuk membuktikan bahwa pesawat sederhana dapat memudahkan pekerjaan. Dilakukan percobaan dengan menggunakan benda miring, tuas, dan katrol. Selanjutnya ada percobaan wujud benda dan panas yang terbagi menjadi perubahan wujud benda, lalu ada percobaan panas dan percobaan perpindahan panas. Selanjutnya ada percobaan magnet. Percobaan magnet ini juga dengan magnet itu terbagi menjadi beberapa percobaan. Pertama, percobaan magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Kemudian percobaan gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu.
percobaan gaya tarik magnet, percobaan gaya tarik magnet yang berbeda-beda, kemudian percobaan tentang magnet buatan. Selanjutnya, percobaan listrik, seperti membuat saklar sederhana, percobaan membuat rangkaian listrik sederhana, percobaan konduktor dan insulator, kemudian membuat rangkaian seri dan paralel, dan terakhir percobaan elektromagnetik. Oke Pak, saya kembalikan ke Pak Morgan. Oke, terima kasih Bu Novi. Ya, untuk modul 5 sudah selesai. Mungkin saya kembalikan ke Ibu dosen terlebih dahulu. Silahkan Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Morgan. Saya rasa slide-nya udah masuk semua ya. Karena saya juga mau bikinnya sedikit. Karena kalau udah cerita media, untuk pembelajaran IPA banyak yang bisa kita gunakan medianya. Boleh sebentar dimatikan dulu, di stop share screen-nya Pak. Saya nggak banyak sih bikin ini, lebih banyak kelompok 5 ini. Lebih jelas oleh kelompok 5, karena pun waktu kita tinggal sedikit, jadi kita bisa banyak waktu untuk berdiskusi daripada saya harus memaparkan PowerPoint-nya. Tadi sudah percobaan yang bisa kita lakukan dengan media, waduh kok ini, maaf. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini yang kelihatan media dan alat peraga dalam pembelajaran IPA kan? Baik. Ini kayaknya nggak bagus, memang jaringan saya nggak bisa berputar. Oke. Nah, materi kita untuk di modul 5 ini adalah media dan pembelajaran IPA. Kemudian kita menjelaskan tentang mendesain alat peraga IPA. Tadi sudah banyak sekali contoh yang dipaparkan oleh Pak Morgan untuk kira-kira bagaimana kita mendesain alat peraga itu. Nah, pada KB1 media dan pembelajaran IPA di pengertian media itu apa juga sudah dipaparkan oleh kelompok 5, biar bisa kita diskusi biar lebih cepat. Kemudian prinsipnya itu adalah memilih dari bahan media yang sesuai, benar dengan tujuan sesuai yang lebih benar, kemudian tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian prinsip untuk memilih penggunaan media itu juga adalah memilih dari bahan media yang kurang sesuai dengan tujuan, sehingga perlu dimodifikasi, lalu merancang media baru. Kemudian, loh kok balik lagi ya? Ini masih tetap kelihatan Bapak Ibu? Masih Bu, tapi bagian prinsip. Masih Bu. Ada prinsip ya? Oke. Ini jenis media pembelajaran? Belum Bu. Belum Bu, masih B. Ini? Sudah Bu, sudah. Oke, baik. Ada jenis media pembelajaran. Tadi sudah dibahas oleh kelompok 4 juga, bahwa jenis media pembelajaran ada media yang tidak diproyeksikan, non-project media, baik itu objek nyata atau realita, model, bahan tercetak, bahan ilustrasi. Kemudian media yang diproyeksikan itu project visual atau media, yaitu transparansi dan slide, itu mungkin yang seperti kita gunakan sekarang. Kemudian ada media audio, lalu ada media gerak, dan kemudian media komputer, lalu media radio. Nah, tadi juga udah banyak ya. Kemudian alat peraga dalam pembelajaran IPA di SD itu, saya rasa saya lewatkan saja. Dan kemudian KB2, ini pertanyaan yang sudah dijawab oleh kelompok 4,
dan metode dan pendekatan apa yang sesuai dibuat, kemudian apakah diperlukan alat peraganya, bagaimana pengelolaan kelas bila menggunakan metode percobaan itu, kemudian bagaimana cara mendesain alat peraganya, dan itu sudah diberikan langsung contoh pada kelompok 5. Baik, kalau begitu kita langsung sesi tanya jawab sehingga tidak memakan waktu. Saya kembalikan ke Gan untuk memberi kesempatan. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan kami membuka sesi pertanyaan untuk 2 orang ya. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ibu Mardiani. Oke, silakan Bu. Gimana Bu Mardiani, untuk menunggu pertanyaannya aja lama sekali saya. Waktu kita juga udah tinggal sedikit lagi. Gimana Bu Mardiani? Atau jaringannya kali ya? Iya, Bu Mardiani. Jaringannya silakan mungkin. Bu. Kayaknya terlempar Ibu itu, Pak. Iya, jaringannya. Ibu Mardiani ada di sini di layar saya. Iya, masih ada. Oh, masih ada. Terlempar tadi Pak, maaf. Oh ya, silahkan Bu. Bu, dibuka dulu mikrofonnya, Bu Mardiani. Itu masih tertutup, Bu. Ya Pak. Ya, silahkan. Nah, pertanyaan saya untuk kelompok 4, bagaimana cara mendesain alat peraga yang baik? Itu Pak. Bagaimana cara mendesain alat peraga yang baik? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang bisa dilakukan? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, apakah ada syarat-syarat tertentu yang bisa dilakukan? Begitu ya, Bu? Iya Pak. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Oke, ini saya langsung tahu jawabannya, Bu. Boleh saya langsung jawab saja, Bu, karena keterbatasan waktu. Oke. Ya, jadi pertanyaan, ya saya jawab. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara mendesain alat peraga yang baik? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang dapat kita lakukan? Nah, seperti yang tadi kita bahas ya, tadi saya ada membahasnya di dalam presentasi. Jadi untuk mendesain alat peraga IPA yang baik, kita harus memperhatikan persyaratan ya dalam mendesain alat peraga. Itu ada 3 pertimbangan kelayakan ya Bapak Ibu untuk memilih alat peraga yang baik. Antara lain tadi sudah saya sebutkan di presentasi, yaitu kelayakan praktis ya. Dalam praktik pemilihan alat peraga IPA sering dilakukan atas dasar pertimbangan praktis, yaitu pengenalan dan pemahaman guru dengan jenis alat peraga,
ketersediaan alat peraga dilakukan di lingkungan belajar setempat, ya. Ada ketersediaan waktu, ketersediaan sarana dan fasilitasnya, dan juga keluasan, maksudnya itu mudah dibawa serta mudah digunakan. Yang kedua, ada kelayakan teknis atau kelayakan pedagogis. Untuk alat peraga yang dipilih harus memenuhi ketentuan kualitas, ya, relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, merangsang memotivasi terjadinya proses belajar yang optimal, dan kelayakan biaya, di mana dibuat dengan desain dan perencanaan yang matang yang mempertimbangkan itu analisis untung rugi secara ekonomis, jumlah dan jenis perkakas yang akan digunakan, keterampilan yang diperlukan, gambar atau bagan yang akan dibuat, rancangan atau konstruksi alat, dan evaluasi alat yang dibuat. Nah, seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih banyak. Nah, ada Sering 3 terlempar. modul ya pertanyaan. Oke. Oh iya ya Pak. Ya. Untuk Ibu tutor, apakah kita lanjutkan sebuah pertanyaan lagi? Oke, Bu. Mikrofonnya, Bu. Ya, karena mikrofon saya nggak bisa dipencet-pencet. Mungkin jaringan saya nih. Dari tadi saya kesulitan sekali ya. Baik, pertanyaannya tadi satu langsung dijawab. Jadi kalau udah jelas ya, Bu Mardiani ya? Udah jelas kan? Jadi ada Cukup 3 jelas. Oke, cukup jelas. Sering Baik, kalau jaringannya terputus Bu. Iya Bu. Kalau untuk menggunakan atau mendesain itu memang kita harus lihat juga mulai dari praktis, kelayakan praktisnya, kemudian kelayakan pedagogis, kemudian kelayakan dari biayanya juga. Jadi kita harus bisa sesuai dengan kalau pedagogis kelayakan dari yang relevan dengan tujuan kerja kita. Jangan sekedar membawa media atau mendesain jangan media pembelajarannya, tetapi tidak sesuai dengan tujuan dari materi pembelajaran kita. Terima kasih Pak Morgan. Kita lanjut, satu orang lagi ada yang mau menanyakan? Walaupun sebenarnya 1 menit lagi sih. Oke, boleh. Silakan Bapak Ibu, 1 pertanyaan lagi. Iya, karena media ini memang kita tidak pernah lepas dari media. Walaupun tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4 bahwa media itu bisa dari media guru itu sendiri. Salah satunya adalah memperagakan dengan gerak dari tangan kita, mimik kita, ataupun dari seluruh tubuh kita. Jadi bukan harus media yang disampaikan oleh baik itu tadi komputer, kemudian mungkin proyeksi, tapi bisa dari tubuh itu sendiri memperagakannya. Saya yakin Bapak Ibu menggunakan semua media dalam satu materi, pasti ada yang digunakan medianya, yaitu salah satunya adalah media dari diri kita sendiri. Kira-kira bagaimana? Ada tidak? Kalau tidak, maka kita pas, tutup, udah jam 2:01. Kayaknya tidak ada ya, begitu jelas penyampaian dari kelompok 4 dari materi modul 5. Silakan Pak Morgan ditutup. Oke, terima kasih Ibu dosen. Bapak Ibu semuanya, kelompok kami mohon izin tutup presentasi untuk kali ini. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Kelompok 4. Baiklah kalau begitu, absensi tadi semua sudah hadir kecuali 1 orang yang di awal tidak pernah hadir. Kemudian untuk penugasan saya menunggu tugas Bapak Ibu untuk di sesi keempat yang tadi saya minta contoh menggunakan keterampilan proses apa untuk materi dan langkah atau tahapannya. Terima kasih untuk hari ini, salam sehat, semoga sehat dan ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu.
Selamat siang, Bu. Ding.